kalau Ira kalian lihat ya Pak, ini Bursa Efek Indonesia nih kayaknya lebih sering juga menyasar ke Gen Z ke muda-mudi gitu kan. Nah, ini sebenarnya seberapa penting sih Pak pengelolaan keuangan gitu ya, khususnya buat anak-anak muda? Oke. Jadi kita ngomong di Malaysia misalnya, di Singapura itu bisa dibilang 70-80% anak-anak mudanya itu sudah mulai masuk ke capital market, udah masuk ke saham. Dan kita melihat itu juga terjadi di Indonesia. Anak-anak muda itu sekarang itu kontribusi peningkatan jumlah investor di Bursa Efek Indonesia, di pasar modal kita, itu 65-70% anak-anak Gen Z. Nah, karena tadi Mbak, mungkin dulu waktu saya masih menjadi seusia mereka, di usia remaja gitu, kuliah, itu kecil sekali akses anak-anak muda di era itu untuk masuk ke pasar modal. Karena satu, buka rekening mahal banget dulu. Minimal 25 juta buka rekening saham zaman era saya usia di remaja gitu ya, di kuliah. Kemudian yang kedua, akses informasinya sangat terbatas. Beda sama sekarang. Dulu kalau kita baca koran misalnya gitu ya, yang terbit hari Selasa, itu kan yang kita baca kan berita hari Senin. Berita hari Senin, kalau enggak berita hari Minggu atau minggu lalunya gitu. Kalau beritanya mancanegara ya itu yang terjadi di luar negeri baru 4 hari yang lalu baru kita baca. Sekarang apa yang terjadi di bank sentral di Amerika misalnya mau ngambil keputusan apa, itu di detik itu juga kita juga bisa ngakses. Artinya akses di pasar modal dulu sama sekarang udah sangat berbeda. Sekarang anak-anak muda udah punya akses yang sangat besar sekali untuk masuk ke pasar. Dan itu terbukti jumlahnya makin banyak. Nah, kenapa kita juga dengan fenomena itu kita juga masih sering masuk ke pasar modal ke anak-anak Gen Z ya, supaya teman-teman Gen Z ini dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil tindakan berinvestasi ini sudah sesuai dengan apa yang dia pahami. Jadi dulu mungkin belum ada influencer, dulu mungkin belum ada berita-berita yang sangat mungkin bisa dibilang sangat apa ya, liar gitu ya di media sosial saat ini, yang kemudian menimbulkan fenomena FOMO. Sekarang muncul fenomena FOMO yang diikuti atas tren yang terjadi tanpa pengetahuan yang cukup. Nah, kita masuk kepada adik-adik SMA, anak-anak kuliah itu supaya paham betul nih investasi itu apa, resikonya apa, targetnya nanti bagaimana, pengambilan keputusannya harus seperti apa, supaya tantangannya kan beda nih. Tantangannya beda dengan kemudahan teknologi informasi yang banyak sekali, tapi juga ternyata ada hal-hal yang perlu dibentengi. Nah, jadi FOMO tadi, kita mengharapkan anak-anak muda itu pengambilan keputusannya sudah bijak. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, anak-anak muda itu kayak kita sekarang ini mungkin tercipta kebiasaan itu ketika muda. Apa yang kita lakukan di usia muda itu akan terbawa nanti di usia setelahnya. Nah, ketika di usia muda itu tidak mengelola keuangan dengan baik, boros, kemudian tanpa ada pertimbangan, langsung buru-buru mengambil keputusan itu tidak dikelola, itu besar kemungkinan akan terbawa nanti di ketika mereka sudah memiliki penghasilan. Nah, jadinya upaya itu kita juga ajarkan supaya pengelolaan keuangan dari anak-anak muda yang mulai dini itu akan semakin bijak nanti ketika sudah mengelola duit besar. Mungkin sekarang mereka belum mengelola duit besar, tapi besok mereka akan menjadi orang yang mengelola uang besar. Jadi harus diedukasi dari awal. Yang ketiga, ini pentingnya adalah untuk membentengi mereka masuk kepada instrumen yang ilegal.
Biar mereka paham, oh yang legal seperti ini, yang ilegal seperti ini, supaya tidak terjerumus ke dalam sebuah instrumen yang ilegal, sehingga terkadang trauma yang tercipta ketika dia muda masuk ke dalam sebuah instrumen yang ilegal, akhirnya dia merasa dirugikan sangat besar, itu traumanya bisa kebawa. Yang akhirnya nanti di usia mereka pas memiliki pendapatan sendiri, memiliki pendapatan lebih, itu trauma itu akan kebawa. Sehingga mereka tidak ingin untuk melakukan investasi. Udah takut duluan Takut gitu ya Pak duluan. ya. Oke.